tanggal 8 Oktober 2020. DPR mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali sebagai tanda disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi undang-undang. Meski di dalam sidang tersebut ada perwakilan rakyat lainnya yang berusaha menyampaikan pendapat akan tetapi tidak dihiraukan sehingga menyatakan walkout dari sidang tersebut, katanya. Hal ini menimbulkan banyak polemik dari berbagai pihak, terutama masyarakat kecil. Tidakkah masyarakat itu heran mengapa UU Cipta Kerja tiba-tiba disahkan tanpa adanya pemberitaan terlebih dahulu mengenai sidang yang akan diadakan DPR di media massa yang biasa ditonton oleh masyarakat luas? Setelah ditelaah, UU tersebut dirasa merugikan masyarakat kecil, khususnya kaum buruh, baik dalam hal penetapan upah minimum per jam, tidak adanya waktu cuti bagi wanita hamil, hingga jam kerja yang banyak menyita waktu para buruh dengan keluarganya. Mahasiswa sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah tentunya tidak tinggal diam akan hal ini. Lalu pada 8 Oktober 2020, tepat di hari disahkannya UU Cipta Kerja, mahasiswa di berbagai daerah berbondong-bondong menuju gedung DPR dan DPRD, meminta untuk mencabut pengesahan UU Cipta Kerja. Tentu sangat mengagumkan melihat mahasiswa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai agent of change, mempertaruhkan tenaga dan materi yang begitu banyak. Sayangnya, sebagian mahasiswa yang ikut demo tersebut tidak tahu tujuan mereka melakukan hal itu untuk apa. Dengan teknologi yang ada, justru mereka malah menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk membuat konten lucu-lucuan, uwu-uwuan mungkin, dan konten yang tidak berwibawa lainnya. Saya, jika ada di posisi DPR, melihat konten tersebut akan tertawa dan berpikir bahwa mahasiswa melakukan demo ternyata bukan untuk menuntut keadilan, tapi untuk membuat konten. Jadi ya sudahlah, tidak usah dihiraukan. Miris melihat banyak mahasiswa yang berjatuhan akibat diserang oleh polisi yang saat itu mengamankan gedung DPR. Seperti menonton sinetron. Bapak-bapak polisi yang berdiri tegak memakai seragam dan tameng di depannya menyerang mahasiswa yang hanya ingin menyuarakan pendapatnya, namun mungkin caranya dinilai salah. Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus menyerang sekejam itu? Apa yang ingin Bapak-bapak polisi tunjukkan? Apakah Bapak ingin menunjukkan bahwasanya Bapak sudah berlatih bela diri selama bertahun-tahun? Lantas Bapak menyalurkan bakat Bapak tersebut kepada mahasiswa yang tidak berbekal ilmu bela diri seperti Bapak? Bapak salah besar. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa Bapak-bapak polisi ini sudah menunjukkan kurangnya edukasi dan etika dalam hidup Bapak. Walaupun Bapak saya sudah meninggal, pengajarannya kepada saya untuk sopan santun terhadap orang lain masih saya terapkan, Pak. Dan ingat, mahasiswa yang Bapak serang itu masih masyarakat yang seharusnya Bapak ayomi dan beri contoh yang baik. Bapak telah gagal menjadi seorang pelindung negara. Alangkah lucunya negeri ini. Sampai seorang rakyat kecil ini pun tidak bisa membedakan mana kebenaran atau bukan. Telaah kesana kesini, ternyata hanya ingin mengunggulkan kelompok sendiri. Sudahlah, dunia ini sudah ada di penghujung usia. Kita masih muda. Tidak usah menyia-nyiakan waktu kita untuk larut dalam permainan pemerintah. Toh, Rab semesta alam pun tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya, tidak ada perubahan besar tanpa diawali dengan perubahan-perubahan kecil. Oleh karena itu, mari kita lakukan perubahan dengan melakukan perbaikan diri dan lakukan yang terbaik. Fix yourself and do it.